Oleh karena itu, kalau kita mau sukses di dalam penurunan berat badan, kita harus memahami sungguh-sungguh jenis diet yang kita amalkan. Jangan mainan tam saja. Kalau mainan tam saja itulah sebabnya banyak orang gagal di dalam berdiet menurunkan berat badan. Halo, salam sehat. Selamat bertemu kembali dengan saya, Jainal Baun. Saya masih membicarakan tentang seputar diet sehat. Tapi pada kali ini saya lebih fokus kepada tahap-tahap penurunan berat badan. Antara sebab yang menyebabkan kegagalan program penurunan berat badan ialah karena tidak memahami pola penurunan berat badan di dalam berdiet. Ada yang bertahan hanya 1-2 minggu, 3 minggu. Ada juga yang bertahan hanya beberapa hari. Karena mereka merasa gagal. Mereka berpikir bahwa kalau menurunkan berat badan, mereka mau melihat satu perubahan yang terlalu cepat dan berterusan secara tetap. Biasanya mereka memasang target setiap minggu sekian berat yang akan turun. Katakanlah dalam 1 minggu mereka targetkan turun 2 atau 3 kilo setiap minggu. Dan itu mereka usahakan dengan berbagai cara, dengan cara berlapar, dengan cara bersenam, jogging, naik bukit dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku ialah memang berlaku penurunan berat badan. Dalam beberapa kilo sudah turun. Tetapi akhirnya berat badan mereka akan naik lagi. Dan ditambah lagi mereka sangat letih, mereka sangat merasa susah karena mereka ada yang kena gastrik, sangat merasa susah karena mereka ada yang kena gastrik, ada yang sakit, dan sebagainya. Setelah mereka merasa gagal, mereka berhenti. Apa yang berlaku ialah mereka kembali kepada cara hidup yang semula, cara pemakanan kurang aktif, dan mereka akan menjadi gemuk semula. Berat badan mereka naik kembali seperti sedia kala ataupun lebih gemuk daripada sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakfahaman tentang cara-cara diet yang benar dan juga pola penurunan berat badan, bagaimana sebenarnya itu berlaku. Nah, pada video kali ini saya akan bicarakan secara khusus tentang bagaimana pola penurunan berat badan sesuai dengan diet yang saya amalkan. Untuk diet penurunan berat badan yang saya amalkan, teman-teman boleh menonton video yang telah saya bikin sebelum ini. Teman-teman hanya perlu menaip nama saya Jainal Baun, video itu akan keluar. Penurunan berat badan yang saya amalkan ini 6 fase. Minggu yang pertama ialah minggu di mana berat badan paling cepat turun, yaitu 2 hingga 3 kilo. Tetapi ada juga sebahagian orang yang dapat turun sampai 5 hingga lebih daripada 5 kilo. Itu bergantung kepada keadaan tubuh seseorang. Semakin gemuk seseorang itu, semakin banyak penurunan berat badan dalam minggu yang pertama. Jadi semakin kurang lemak pada seseorang itu, berat badan yang turun juga akan lebih sedikit. Karena apa? Yang hilang di dalam tubuh seseorang itu adalah 2, lemak dan air. Apabila lemak keluar, air juga akan turut berkurangan di dalam tubuh seseorang.
Itulah sebabnya seseorang yang gemuk itu lebih cepat dan lebih banyak turun berat badan pada minggu yang pertama. Pada minggu yang kedua, penurunan berat badan hanya sekitar 1 hingga 2 kilo. Ada juga yang lebih, tetapi biasanya 1 hingga 2 kilo saja. Kalau ada yang lebih, nah itu kira bonus. Pada minggu yang ketiga, penurunan berat badan akan lebih perlahan lagi, yaitu hanya kira-kira hanya 1 kilo saja. Dia tidak akan maintain 1 hingga 2 kilo atau 3 kilo, tidak seperti itu. Pada minggu yang keempat, yaitu fase yang keempat, berat badan yang turun hanya sekitar 500 gram dalam 1 minggu. Jadi ini berarti pada bulan yang pertama, berat badan yang akan berkurang dalam tubuh seseorang hanya sekitar dalam 5 hingga 8 kilo saja. Tetapi saya pernah melihat ada yang turun sampai 10 kilo dalam 1 bulan. Nah, itu adalah satu bonus bagi teman-teman kalau mencapai seperti itu. Tetapi janganlah merasa kecewa kalau tidak mendapat penurunan berat badan sebanyak 10 kilo dalam 1 bulan. Karena itu kita harus memahami keadaan tubuh kita. Kita tidak boleh samakan penurunan berat badan kita sendiri dengan orang lain. Orang lain barangkali lebih cepat turun berbanding kita. Bukan karena kita ada banyak kekurangan berbanding orang lain. Tetapi memang seperti itulah keberadaan penurunan berat badan kita. Jadi tidak perlu kecewa dengan hal ini. Setelah 1 bulan berlalu, kita harus meneruskan diet kita supaya kita mencapai berat badan yang kita target atau inginkan untuk dicapai. Di mana pada bulan yang kedua ini fase penurunan berat badan kita akan menjadi lebih perlahan, yaitu sekitar hanya 3 hingga 5 kilo saja. Sekiranya berlaku penurunan yang lebih besar daripada itu, nah itu untung teman-teman, dan saya pasti teman-teman akan merasa gembira kalau lebih daripada 3 hingga 5 kilo. Tapi biasanya hanya setakat itu saja. Nah, sesudah bulan yang kedua kita masuk dalam bulan yang ketiga dalam program penurunan berat badan. Dan pada bulan yang ketiga ini penurunan berat badan akan lebih perlahan daripada bulan yang kedua. Sekitar hanya 1 hingga 2 kilo saja dalam 1 bulan. Jadi janganlah mengharapkan turun berat badan dalam 3 hingga 4 kilo, 5 kilo dalam bulan yang ketiga. Dan pada bulan yang ketiga memang berat badan yang akan turun hanya sedikit saja. Nah, dalam bulan yang kedua atau bulan yang ketiga ada masa-masa tertentu kalau teman-teman rajin menimbang berat badan, ada masa-masa tertentu tidak ada penurunan berat badan dalam 1-2 minggu. Itu adalah perkara biasa dalam program penurunan berat badan. Jadi karena itu teman-teman tidak perlu merasa risau, karena itu adalah perkara yang biasa. Oleh itu santai saja, happy saja, jalani kehidupan dengan gembira bersama dengan keluarga dan teman-temanmu. Kenapa dalam bulan yang pertama berat badan kita cepat turun? Bulan yang kedua dia perlahan. Dalam bulan yang ketiga lebih perlahan lagi. Nah, saya ingin menjelaskan ini supaya kita mengerti, kita paham, dan kita senang hati di dalam menjalani program penurunan berat badan. Dalam bulan yang pertama memang banyak yang turun berat badan kita karena pada bulan yang pertama ini masih banyak lemak
dan air. Apabila lemak berkurang dalam badan kita, air dalam badan kita juga berkurang. Karena itu banyak berat badan yang turun secara cepat di dalam tubuh kita pada bulan yang pertama. Pada bulan yang kedua, kurang penurunan berat badan karena lemak yang di dalam badan kita itu semakin padat dan air yang dalam badan kita itu pun semakin berkurang. Itu sebabnya penurunan berat badan itu lebih perlahan. Demikian juga dengan bulan yang ketiga. Pertanyaan lain yang sering diajukan kepada saya ialah, mengapa apabila sampai pada suatu tahap berat badan kita itu susah untuk turun? Padahal pemakanan yang diamalkan itu sudah cukup bagus. Seperti pada minggu yang pertama mengamalkan pemakanan diet sehat. Nah, teman-teman, sebenarnya sebab utama mengapa pada suatu tahap berat badan kita itu tidak turun ialah karena otot kita naik. Sebenarnya pada masa itu lemak kita itu berkurangan juga. Nah, seperti ini lemak, ini otot. Sebenarnya lemak itu turun, tetapi dalam masa yang sama otot kita naik. Jadi apabila lemak turun, otot naik, berat badan kita itu tidak turun. Nah, teman-teman sekalian, karena itu tidak perlu risau dengan hal itu. Pengalaman saya secara pribadi, walaupun berat badan saya tidak turun, tetapi lemak dalam perut saya makin menipis. Apa sebabnya? Karena lemak saya berkurangan, otot dalam badan saya bertambah. Jadi itu tidak apa-apa. Itu adalah satu petanda baik. Tetapi kalau teman-teman mau supaya berat badan teman-teman terus turun dan tidak mau otot itu semakin membesar, semakin naik, teman-teman boleh mengawal pemakanan dari segi protein. Caranya ialah kurangkan pengambilan protein dari telur, ikan, dan daging. Kalau sebelum ini teman-teman mengambil telur 3 biji satu hari, kurangkan hanya 1 biji satu hari. Ataupun teman-teman biasa mengambil daging dalam 200 gram atau 300 gram, kurangkan kepada 100 gram sehari. Dan lebih banyak makan sayur. Nah, kalau demikian berat badan teman-teman akan turun lagi. Biasanya turun dalam 200 hingga 300 gram dalam satu hari. Dan ini juga perlu dikawal, karena kalau tidak, penurunan berat badan itu akan berterusan dan teman-teman akan menjadi kurus, terlalu kurus. Jadi karena itu perlu dikawal supaya jangan terlalu kurus. Jadi kalau sudah memahami cara diet, cara pengambilan makanan, teman-teman boleh kawal mau kasih gemuk atau mau kasih turun berat badan. Jadi itu mudah saja. Oleh karena itu, kalau kita mau sukses di dalam penurunan berat badan, kita harus memahami sungguh-sungguh jenis diet yang kita amalkan. Jangan mainan tam saja. Kalau mainan tam saja itulah sebabnya banyak orang gagal di dalam berdiet menurunkan berat badan. Saya kira itu saja untuk kali ini. Bertemu kembali dalam video yang akan datang. Jadi kita minum dulu, minum kopi Tenor. Terima kasih karena menonton